Fang Xi. Apa kau akan berhenti? Qin Haotian. Haotian, cepat pergi. Aku bisa mengalahkan mereka. Kenapa aku harus lari? Ini terlalu berbahaya. Cepat pergi. Fang Xi, di mana jalang bau yang tadi? Cepat, cepat. Xi, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa itu seniman bela diri. Aku tahu kau kuat, tapi mereka punya senjata. Kau minggir dulu. Anda benar-benar pandai berpura-pura, kan? Kau akan tahu jika kau mencoba. Tidak berguna. Bunuh dia untuk saya. Sialan. Pergi dari pandanganku. Kenapa kamu belum pergi juga? Bagaimana? Pamer. Bagaimana kau tahu aku di sini? Gadis itu adalah bawahanku. Aku mengirimnya untuk melindungimu. Kenapa kau mengirim seseorang untuk melindungiku? Sudah selarut ini. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Kau sangat membenciku. Jika sesuatu terjadi padaku, kau seharusnya senang. Kau punya pertunangan denganku. Jika sesuatu terjadi padamu, siapa yang akan kunikahi? Hanya karena itu. Aku ingin memberimu kesempatan untuk menjelaskan. 6 tahun yang lalu. Ji. Anak keluarga Qin itu benar-benar perhatian padamu. Demi dirimu, dia bahkan mengubah nama perusahaan. Ayah, jika ayah ada waktu baru-baru ini, ikutlah denganku ke rumah Haotian. Kita akan segera menikah. Menikah? Bukankah ini sedikit terlalu cepat? Tidak ada terlalu cepat atau terlalu lambat untuk pernikahan. Lagi pula, kemarin aku sudah menerima lamaran Haotian. Kamu bisa. Tapi, ayah punya sesuatu. Dia butuh bantuanmu. Dia hanya memintamu untuk menelepon. Aku tidak pernah tahu niat sebenarnya. Sampai kau ditangkap, baru saat itu aku menyadari aku telah dimanfaatkan olehnya. Fang Jinglong, rubah tua itu. Siapapun yang bisa dia gunakan, dia tidak melepaskan satupun. Xi, aku minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Qin kami salah paham padamu. Tidak apa-apa. Jadi, apakah kau masih ingin kembali ke keluarga Fang? Pulanglah bersamaku. Nona Fang, apakah kamu masih mengenaliku? Kau terlihat sedikit familiar. Sebelumnya, aku dari grup Tianfang. Seorang karyawan junior. Kamu tidak mengenali bawahanmu. Itu juga normal. Apa? Lalu bagaimana kabarmu sekarang? Perusahaan investasi ini. Itu milik Tuan Kie. Aku hanyalah seorang juru bicara. Selain perusahaan investasi ini, ada juga 15 perusahaan hiburan, 8 perusahaan manajemen properti, 5 perusahaan swamedia, 3 perusahaan real estate, termasuk Kingsui Real Estate yang terbesar di Jiangzhou, dan juga... Baiklah, berhenti bicara. Apakah itu cukup untuk menghadapi keluarga Ouyang? Cukup, lebih dari cukup. Dan identitasku. Sebenarnya, Longting adalah sebuah. Itu terlalu banyak informasi. Biarkan dia mencernanya. Ya. Tuan Muda Ouyang. Orang ini, dia baru saja mengatakan, Anda bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Ouyang, jangan dengarkan omong kosongnya. Haotian hanya berkata, dia tidak mengenalmu. Ji, kamu di sini juga. Aku datang ke sini untuk wawancara. Itu benar. Bagaimanapun juga, kamu meninggalkan keluarga Fang. Hei, kamu baru saja memanggilnya Haotian. Dia adalah Qin Haotianmu. Xiang Tian-Tian, kau benar-benar sesuatu. Penuh kebohongan. Tuan Muda Ouyang, semua yang saya katakan itu benar. Keluar. Tuan Muda Ouyang, aku. Tidak bisakah kamu mengerti ucapan manusia? Aku menyuruhmu keluar. Tuan Muda Ouyang. Cepat keluar. Ji, bagaimana bisa kamu masih saja bermain-main dengannya? Apa yang kau katakan? Ji, seluruh Jiangcheng tahu. Kau adalah wanitaku. Bukankah kau menamparku? Ouyang Rui, dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Ji, kau bertindak bodoh.
Di seluruh Jiangchen, hanya aku yang pantas untukmu. The film was translated and narrated by Kamu pikir kamu Emilia. siapa? Beraninya kamu mengatakan hal-hal menjijikan seperti itu di perusahaanku. Ini perusahaanmu. Kau menjalankan perusahaan investasi yang bangkrut. Dan kau berani bicara di depanku. Ouyang Rui, Paman Qin, tolong tenanglah. apa kau takut? Bagaimana kalau begini? Demi Ji, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang. Dan minta maaf padaku. Dan aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Kalau tidak, Kalau tidak, apa? kalau tidak, aku akan memberitahumu. Metode keluarga Ouyang kami. Di Jiangchen, Begitukah? cepat berlutut padaku. Berisik. Beraninya kau memukulku. Bahkan jika ayahmu datang hari ini, aku tetap berani memukulmu. Apa kamu percaya padaku? Sekarang aku juga akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku juga akan membuatmu merasakan metodeku. Baiklah. Kalian semua sialan. Ingat ini baik-baik. Kau menindasku karena kau punya lebih banyak orang. Jika kau punya nyali, biarkan aku keluar. Mari bersaing secara adil. Apa gunanya membiarkanmu pulang? Hao Tian, tapi dia adalah anggota Longting yang sudah pensiun. Apakah keluargamu memiliki kekuatan seperti itu? Longtin. Jadi kenapa kalau itu Longtin? Kecuali Raja Naga. Di seluruh Jiangchen, tidak ada seorang pun yang keluarga Ouyangku tidak bisa kalahkan. Aku akan mengatakannya lagi. Berlutut dan minta maaf. Tidak mungkin. Apa yang ingin kau lakukan? Jadi kamu bisa berlutut juga. Lepaskan aku, lepaskan. Masih cukup keras kepala ya. Nah. Sige, kamu keluar dulu. Hao Tian tidak akan memukulinya sampai mati kan? Raja Naga tahu batasnya. Masuklah. Sekarang, kamu bisa bersujud dan mengakui kesalahanmu kan? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Dan kau tidak akan pernah berani lagi untuk berkomplot melawan Nora Fang. Apakah dia baik-baik saja? Secara fisik, dia baik-baik saja. Secara internal, sulit untuk mengatakannya. Mulai sekarang, kamu akan bekerja di grup Tianye. Hao Tian, aku salah menilaimu sebelumnya. Di antara kita, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tidak menyangka. Statusmu saat ini begitu mengesankan. Jika aku tidak mengesankan, bagaimana aku bisa menikahimu? Siapa bilang aku akan menikahimu? Lalu kenapa kamu tersipu? Hao Tian, kau kembali. Kenapa mereka ada di sini? Bibimu, berharap kau bisa menyembuhkan lengan Liu Shan. Suruh mereka pergi. Ibu, ayo pergi. Jangan memohon padanya lagi. Tidak. Selain dia, siapa lagi yang bisa menyembuhkan Anda? Hao Tian, apa sebenarnya yang terjadi? Bukan apa-apa, jangan pedulikan mereka. Hao Tian, apakah Anda benar-benar sekejam itu, sampai tidak peduli pada Shan Er, dan tidak peduli pada bibi Anda? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Saya akan pergi memohon pada Hao Tian. Kalau begitu silakan. Aku tidak bisa membantumu lagi. Hao Tian, bukakan pintu untuk bibi. Hao Tian, jika Anda tidak membuka pintu, bibi akan berlutut di hadapan Anda. Hao Tian, tolong bantu bibi. Dia sudah tua dan cukup menyedihkan. Apa kamu ingin aku The menyelamatkannya? film was Benar. translated and Kalau begitu narrated aku by akan Emilia. membantunya. Bibi, tolong bangun. Hao Tian, Anda berjanji akan menyelamatkan Shan Er. Ayo naik. Hao Tian,
Bibi, Bagaimana keadaannya? Apakah ibuku baik-baik saja? Baru saja, emosinya berfluktuasi sangat besar. Dia bangkit terlalu tiba-tiba. Jadi dia pingsan. Bukan apa-apa yang serius. Baguslah, kalau dia baik-baik saja. aku mempercayakan mereka berdua padamu. Ini Raja Naga. Terima kasih semuanya. Permisi, Nona muda. Sekarang aku akan mulai akupuntur untukmu. Awalnya, mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Kau coba, bisakah kau gerakan lenganmu? Aku bisa menggerakkannya, aku bisa menggerakkannya. Titik akupunturmu sudah terbuka. Kau duluan. Pelan-pelan biasakan diri. Nah, lengan Anda sudah sembuh. Terima kasih, Nona muda. Hao Tian, terima kasih banyak. Maafkan aku, Haltian. Semua itu salah kami sebelumnya. Kami, sebagai keluarga, terlalu keras padamu. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita masih keluarga. Ya. Hao Tian, Anda berpikir seperti ini. Sungguh luar biasa. Jadi, antar mereka pergi. Raja Naga, barusan, bosku bilang di telepon, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton besok sore. Qin Fen, pergilah dulu. Aku akan segera menyusul. Bosku. Bos yang kau sebutkan itu. Siapa sebenarnya dia? Kenapa kau begitu cemas? Kau akan tahu sebentar lagi. Qin Fan, kau salah masuk kamar pribadi. Sekarang keluar, aku tidak salah masuk. Ini bukan tempat yang bisa kau tinggali. Keluar dari sini, sekarang. Bos Qin, kau di sini. Bosku, apakah kau salah? Dia hanya dari grup Tianfang, seorang karyawan biasa. Apakah kau mengatakan, aku punya penilaian yang buruk, dan aku salah mengenali orang? Bosku, salah paham, salah paham. Dia tidak bermaksud begitu. Itu tidak benar. Bukankah kau oleh Qin Haltian diselamatkan? Mungkinkah itu? Kamu tidak sepenuhnya bodoh. Qin Haltian? Qin Haltian, benar-benar kau. Ketua Qin. Bosku. Apa artinya ini? Tuan Qin, Anda sudah tiba. Bagus sekali. Qin Haltian, jadi kau adalah dalang di balik semua ini. Kau benar-benar licik. Dibandingkan denganmu, aku cukup polos. Kau. Apa aku? Setidaknya aku tidak akan menggunakan putriku sendiri. Dasar bajingan tak tahu malu. Kau sudah bertemu Xi. Ayah mertua, betapa ingatanmu sangat bagus. Xi adalah tunanganku. Kita bertemu, bukankah itu normal? Kau bocah. Tunggu saja. Pergi. 2 hari terakhir ini, saham keluarga Fang. Aku mengakuisisi 19% lagi. Sekarang aku memegang total 69% saham. Besok, aku akan mengirim orang untuk mengambil alih grup Fang. Orang sialan itu berani mempermainkanku seperti ini. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya apa-apa lagi. Omong kosong. Jika kita tidak punya apa-apa lagi, apa yang perlu ditakutkan? Aku ingin dengan keluarga Qin bertarung sampai mati. Apa yang kita punya untuk melawan mereka? Masuklah, Tuan. Tuan Muda Ouyang sudah tiba. Cepat undang Tuan Muda Ouyang masuk. Fangzi, kamu harus berinteraksi dengan Ouyang secara tepat, membangun hubungan yang baik. Serahkan padaku. Halo, Tuan Muda Ouyang. Aku membawa sebotol anggur yang enak. Nanti, kita akan minum sampai tumbang. Akhir-akhir ini, aku merasa panas dan tidak bisa minum alkohol. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Hanya pemulihan biasa, pemulihan biasa. Memang sudah waktunya untuk pulih dengan benar. Tuan Muda Ouyang, kamu benar-benar hujan yang tepat waktu. Kami baru saja mengkhawatirkan bagaimana menghadapi Qin Haltian. Qin Haltian. Ilmu bela diri orang ini sangat tinggi.
Jika kita ingin langsung menghadapinya, itu tidak akan semudah itu. Jadi, lalu apa maksudmu? Kamu harus memancing Fang Xie ke sini dulu. Agar kita berdua bisa membuat nasi mentah matang. Ini. Lalu Qin Haotian, bukankah dia akan semakin marah? Keluarga Fangmu. Apa kamu takut Qin Haotian marah? Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Tetap saja, kita selangkah terlalu lambat. Ji. Kita bertemu lagi. Oh Yang Rui, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Akhir-akhir ini, aku merasa sedikit panas. Jangan sentuh aku. Apa kau tidak takut Haotian akan mengetahuinya? Ji. Kamu mengancamku lagi. Aku akan menyuruhnya merekam video kita berdua. Nanti, aku akan mengambil video kita setelah kita bersenang-senang dan mengirimkannya ke Qin Haotian. Bagaimana menurutmu? Kau tidak tahu malu. Ji, kamu memarahiku lagi. Bagaimana kalau begini? Setelah aku selesai bersenang-senang, aku akan membiarkan mereka berdua bersenang-senang juga. The film was translated and narrated by M Media. Tidak tahu malu. Sialan. Kamu merusak suasana hatiku. Hentikan. Gadis busuk, bagaimana kamu mengikuti kami? Bau busukmu terlalu menyengat. Seluruh Jiangcheng bisa menciumnya. Lidah tajam. Apa kamu juga berpikir untuk ikut serta? Bodoh. Kalian semua, serang. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah itu pelajaran bagimu? Masih belum cukup. Tolong, jangan pukul aku lagi. Bicara, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apakah keluarga Feng? Alamat apa? Berhenti berpura-pura. Belum cukupkah kau dipukuli? Ya Fangzi. Fangzi memberitahuku alamatnya. Apakah mereka benar-benar mencoba mencelakaiku? Kau baik-baik saja. Keluarga Ken adalah orang-orang terdekatmu. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Bersikaplah lebih baik pada Qin Haotian mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan marah. Prajurit udang dan jenderal kepiting Jiangcheng harus keluar. Paman, rencana Ouyang Rui gagal. Qin Haotian. Shoksu. Souksu sudah kurus. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Fangzi, kamu dan Po Yang Rui, apa yang telah kalian berdua lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Jadi menceritakan semuanya padaku. Dia bilang kamu ingin, dia tidur dengan Xie, dan merekam seluruh prosesnya. Video itu akan digunakan untuk mengancamnya. Dia bicara omong kosong. Qin Haotian, kamu sama sekali tidak boleh mempercayainya. Aku bahkan belum bertemu dengannya. Fangzi, kamu berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya. Apa kamu bahkan seorang pria? Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa aku harus mengakuinya? Cukup. Kami melakukan semuanya. Trik apa yang kamu miliki? Gunakan saja semuanya. Baguslah kamu mengakuinya. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan semua ini melalui jalur yang benar. Apa perintah Raja Naga? Gunakan kekuatan Longting, hubungi Gubernur Jiangcheng, dan menghukum berat. Praktik tidak etis di Jiangcheng. Ketua Qin, kami sudah mengakuisisi semua perusahaan di bawah keluarga Fang. Sekarang, kami adalah keluarga nomor 1, Jiangcheng. Kami adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Apel. Bosku, masuklah. Mulut Tuan Qin. Bagaimana bisa begitu besar? Bosku,
Berhentilah menggoda Kinvan. Katakan padanya. Apa maksud kalian berdua? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Aku menjatuhkan keluarga Ouyang. Benarkah? Bagus sekali. Sekarang, kami di Jiangcheng benar-benar telah memantapkan diri. Bisa dengan begitu mudah menjatuhkan keluarga Ouyang. Aku khawatir hanya Tuan Kia yang bisa melakukannya. Selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan langit di atas langit. Pelayan. Pelayan. 2 botol lagi. Tuan, anggur yang baru saja Anda pesan adalah harta berharga hotel kami. Anggur ini dibeli oleh bos kami di rumah lelang. Ini adalah anggur yang berharga dan terkenal. Harganya senilai 200.000 yuan per botol. Apakah Anda yakin masih membutuhkannya? Apa katamu? Tuan, Anda baru saja menghabiskan total untuk 5 botol. Total 1 juta yuan. 1 juta yuan. Hotel macam apa ini? 5 botol anggur harganya 1 juta yuan. Apakah Anda menganggap kami mudah diintimidasi? Begitukah, Nyonya? Harga anggur-anggur ini semuanya bisa diverifikasi. Ibu, berhenti bicara. Hotel mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Tidak. Di menumu, botol anggur termahal hanya sedikit di atas 10.000 yuan. Bagaimana mungkin ada anggur seharga lebih dari 200.000 yuan? Di menu, anggur ini tidak tercantum. Namun, begitu Anda masuk, Anda meminta yang paling mahal. Saya juga mengonfirmasi dengan Anda beberapa kali. Kalau begitu seharusnya kau mengatakannya sebelumnya. Setiap kali saya ingin memberitahu Anda tentang asal-usul anggur ini dan harganya, Anda selalu menyela saya. Saya melihat, Tuan, bahwa Anda memiliki sikap yang luar biasa dan tidak kekurangan uang. Jadi saya tidak bersikeras lebih lanjut. Ruangan pribadi ini juga memiliki kamera pengawas. Anda bisa memeriksanya kapan saja. Kau. Pelanggan, manajer kami akan segera tiba di sini. Nanti, Anda bisa mengonfirmasi dengannya. Lagi, apakah masalah kecil ini sepadan dengan memanggil manajer Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mampu membelinya? Tidak, Nyonya. Saya tidak bermaksud begitu. Wei Hao, hari ini saya harus membiarkan Anda mengeluarkan sedikit uang. Namun, setelah King Shui Real Estate tiba, jumlah uang kecil ini tidak akan berarti apa-apa. Sayang, kesempatan ini adalah milik perusahaan kami. Kesejahteraan untuk staf tingkat tinggi internal. Semua uangku sudah diinvestasikan. Sekarang aku tidak bisa mengumpulkan 1 juta itu. Hotel ini adalah properti keluargaku. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Bagaimana kalau pinjam sedikit dari teman Anda? Uang temanku juga sudah diinvestasikan semua. Sayang, aku punya solusi. Di mobilku masih ada kartu kredit dengan batas beberapa ratus ribu yuan. Ditambah apa yang ada padaku. Itu seharusnya cukup. Kalau begitu, mari kita ambil dengan cepat. Sayang, aku akan pergi sendiri. Kau tetap di sini. Aku takut. Ibumu mungkin diintimidasi. Benar. Sayang, kau tetap di sini, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membuatmu malu. Lalu cepat kembali. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Wei Hao pergi ke mobil untuk mengambil kartu. Hanya 1 juta. Bukan apa-apa. Semuanya. Makanlah apa yang seharusnya Anda makan. Minumlah apa yang seharusnya Anda minum. Anda berpura-pura mabuk. Aku tidak pernah mabuk. The film was Bagaimana kamu bisa bilang translated aku berpura-pura? and narrated by M Media. Xiang kenapa Wei Hao belum kembali juga? Ibu, Wei Hao memblokirku. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Kenapa? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa ini? Kenapa wajahmu terlihat sangat kesal? Permisi, Nyonya. Pria yang baru saja pergi mengatakan saat dia pergi bahwa tagihan di sini semuanya harus dibayar oleh Anda. Apa maksudmu? Dia menyuruhku membayar dan kau benar-benar menyuruhku membayar. Tapi ruangan pribadi ini dipesan atas nama Anda, Nyonya. Pantas saja dia selalu menggunakan namaku untuk memesan hotel. Dulu aku sangat senang. Aku tidak pernah menyangka. Jadi, Nyonya, jika Anda akan pergi, Anda harus membayar tagihannya. Aku tahu. Xiang Wei Hao masih tidak bisa dihubungi. Sebenarnya ada apa ini? Dia sudah pergi. Sudah cukup lama. Makanan hari ini. Kita mungkin harus patungan untuk itu. Bukankah kita setuju? Kalian yang akan mentraktir. Di mana dia? Dia pergi. Jadi kita harus patungan sendiri. Jika kita tidak bisa membayar, kita juga tidak akan bisa pergi.
Dia pergi. Apa maksudnya itu? Benar. Kita awalnya setuju kalian yang akan mentraktir. Kenapa GT? Kita yang membayar sekarang. Xiang Er. Makanan hari ini. Bagian yang mahal adalah anggurnya. Coba kulihat. 1 juta ini. Siapapun yang minum paling banyak, membayar. Ibu, ibu benar. Anggur hari ini. Qin Haotian minum paling banyak. Dia seharusnya membayar 1 juta untuk anggur itu. Apa kau tidak punya malu? Adik kecil. Kenapa kau marah? Kita. Masing-masing hanya minum 1 gelas. Kenapa kita harus membayar? Tepat sekali. Anggur ini, aku bahkan tidak minum setetes pun. Ini semua salah anakmu yang serakah. Kalian, Ayah, tidak apa-apa. Duduklah. Duduklah. Hari ini, masih sangat tenang. 1 juta bukan apa-apa. Nada bicaramu benar-benar sombong. Ibu, Qin Haotian mengatakan itu. Jadi dia pasti tidak keberatan. Benar, Qin Haotian. Aku khawatir aku tidak bisa membayar uang ini. Apa maksudmu tidak bisa membayar? Tepat sekali. Apa maksudmu? Apa kau mencoba menghibur kami? Aku tidak perlu membayar uang ini. Dan aku masih bisa meninggalkan hotel ini. Apakah kamu percaya padaku? Tidak membayar. Dan kau masih ingin pergi. Apa kau akan digotong keluar? Permisi, pelayan. Kami sudah membahasnya. Dia yang membayar. Tuan Kie, bagaimana bisa kau datang ke sini tanpa memberitahuku? Tolong ambil 2 botol anggur merah ini. Ini lebih baik dari semua anggur di mejamu. Mengenai tagihan malam ini, Tuan Kie, kunjunganmu ke tempatku yang sederhana ini adalah kehormatan bagi tempatku yang sederhana ini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu membayar? Jika Anda melakukannya, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi saya? Ko Hong Bin, Tuanku, Anda pasti salah orang. Tuan Qin adalah atasan langsung saya. Bagaimana mungkin saya salah? Haotian adalah yang asli. Untuk keluarga Ken kami, pria berwajah panjang itu tidak seperti beberapa orang. Hal macam apa yang kau temukan? kesepakatan malam ini, berapa harganya? Kalau begitu bayar jumlah itu. Tuan Qian, Anda. Qin Haotian, bosku menghormatimu. Bagaimana bisa kau begitu? Tidak tahu berterima kasih. Diam. Anda tidak berhak berbicara di sini. Bosku, kesepakatan malam ini, seseorang secara alami akan datang untuk membelinya. Siang Er, Chen Wei Hao, Siang Er, Siang Er. Siang Er, Siang Er, selamatkan aku. ada apa denganmu? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan Anda lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Chen Wei Hao. Pria. Dari Jiangqiao Liu Shou. 30 tahun. Dipenjara berkali-kali karena penipuan. Kali ini, menyamar sebagai ketua grup Tianhe. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Qin Haotian, aku tidak menyangka karaktermu begitu tercela sampai menggunakan taktik seperti itu untuk memfitnah Wei Hao. Betapa bodohnya. Kau, Wei Hao, semua yang dia katakan itu bohong, bukan begitu? Xiang Er, beberapa waktu lalu, dia memintamu 200.000. Dia bilang itu untuk investasi. Apa kau memberikannya padanya atau tidak? Kau pembohong. Kembalikan uangku. Tidak ada uang untuk diberikan. Ambil saja nyawa saya kalau begitu. Saya hanya punya 1. Hao Tian, tolong bantu saya. Maukah Anda membantu saya? Saya minta maaf kepada Anda. Seharusnya saya tidak memperlakukan Anda seperti ini. Maukah Anda membantu saya mendapatkan uangnya? Kembali, tolong. Baiklah, mulai sekarang. Kedua keluarga kita tidak akan memiliki ikatan lagi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ayah. Villa sudah dibersihkan. Kita bisa pindah besok. Kita seharusnya sudah pindah sejak lama. Rumah lama kita agak kecil. Nanti kalau sudah punya anak, tidak akan cukup tempat. Paman, apa yang kau bicarakan? Ci. Ci. Bagaimana kabar Anda belakangan ini?
Cukup baik. Semua aset keluarga telah disita. Fang Xi juga masuk penjara. Ayah tidak punya tempat tinggal dan hanya bisa bertahan hidup dengan memulung sampah. Apakah ada yang kau butuhkan? Ayah baik-baik saja. Ayah hanya datang untuk melihatmu. Mengetahui Anda baik-baik saja, ayah bisa tenang. Aku baik-baik saja. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Ji, Jika ada apa-apa, katakan saja. bisakah Anda meminjamkan ayah uang? Ayah tidak ingin tidur di bawah jembatan lagi. Aku akan mentransfer 200.000 kepadamu nanti. Hanya 200.000. Aku juga bekerja untuk orang lain sekarang. Aku hanya bisa mentransfer sebanyak ini kepadamu. Ji, keluarga Qin sekarang, keluarga terbesar di Jiangchen. Bisakah Anda meminta Hao Tian untuk meminjamkan ayah uang? Akankah dia melakukannya? Aku akan menanyakannya untukmu. Masalah di antara kalian berdua. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Saya akan minta Xiao Guo mengantar saya pulang dulu. Hao Tian, ayahku dia. Tidak mungkin. Tapi dia. Demi dirimu, aku tidak menuntut pertanggungjawabannya. Dan bahkan meminta gubernur membebaskannya. Itu sudah menunjukkan kemurahan hati yang paling tinggi. Tapi dia tetap ayahku. Aku lebih suka kamu tidak punya ayah ini. Dia sudah menerima. Hukuman yang pantas dia dapatkan. Membantunya adalah kewajibanmu, bukan kewajibanku. Kau, Ji, bagaimana kabar Anda? Ayah tidak menyalahkanmu. Hanya saja dulu. Ayah sudah keterlaluan. terkadang aku bahkan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar putri kandungmu? Anak kecil yang lucu. Apa yang Anda katakan? Ayah sangat menyayangimu. Hanya saja saya dibutakan oleh uang dan status, dan kehilangan akal. Yang kau cintai akan selalu hanya uang dan status. Aku sudah lupa. Kapan terakhir The kali film kau was memelukku? translated Kapan itu? and narrated by M Media. Sebentar lagi, aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu. Itu akan cukup bagimu untuk hidup nyaman sampai akhir hayatmu. Selain itu, jangan bertemu lagi. Ada apa ini? Si terlalu berhati lembut. Fang Jinglong memperlakukannya seperti itu. Namun dia masih ingin membantunya. Bagaimanapun juga, Fang Jinglong masih ayah Ji. Menurutku, dia tidak punya batasan. Dengan kondisi Fang Jinglong saat ini, ketika saya melihatnya, saya bahkan merasa sedikit kasihan. Apalagi Ji. Jika Ji mengabaikannya sepenuhnya, apakah Anda akan berpikir dia terlalu tidak berperasaan? Aku, Jangan biarkan kebencian masa lalu memutakan hati Anda. Fang Jinglong adalah rintangan di hati Anda dan Ji. Hatu, ayah berharap Anda bisa lebih proaktif dan bersama Ji mengatasi rintangan ini bersama. ayah benar. Aku terlalu memikirkannya. Bagus kalau Anda mengerti. Besok adalah perayaan pindah rumah kita. Undang lebih banyak wartawan media. Setelah selesai, adakan konferensi pers untuk Xi. Kalau begitu, haruskah kita mengundang Fang Jinglong? Mengapa mengundang Fang Jinglong? Anda tidak mengenal Xi sebaik saya. Meskipun Xi berhati lembut, dia selalu punya batasan. Anda harus mencoba memahami hati Xi lebih dalam. Hao Tian. Si, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Hao Tian, Anda benar-benar cakap. Untuk ayahmu, membeli rumah sebesar itu. Sebagai perbandingan, Liu Xian kita benar-benar tidak berguna. Bibi, kemampuan kerja sepupu juga luar biasa. Ini akhir tahun, aku akan menyesuaikan posisi pekerjaannya. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kita bisa bertetangga. Benar. Itu bagus sekali. Kemampuan apa yang Anda katakan dimiliki Liu Xian? Dia hanya mengandalkan perlindungan Anda. Baiklah. Ayo, keluarga tidak perlu formalitas lagi. Mari minum. Ji, Anda semakin cantik. Bibi, kau terlalu baik. Aku lihat raut wajahmu juga semakin membaik. Mulut kecilmu benar-benar manis. Kapan Anda dan Hao Tian kita? Kapan? Meresmikan pernikahan. Bibi, kita sudah membicarakan pernikahan. Aku akan pergi ke Longcheng untuk menjemput ibuku kembali. Hari dia kembali, kita akan menikah. Hao Tian. Pastikan berhati-hati saat Anda pergi. Dengan aman. Bawa ibumu kembali padaku. Ayah, jangan khawatir. Di Longcheng, aku sudah membuat pengaturan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Si, selama aku pergi,
Tolong bantu aku menjaga keluarga. Hao Tian, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Kau bisa tenang dan bawa bibi kembali. Perjamuan keluarga telah usai. Konferensi pers resmi dimulai. Semuanya. Aku mengundang kalian semua ke sini hari ini, terutama untuk mengumumkan 3 hal penting. Hal pertama. Aku yakin semua orang tahu bahwa perusahaan Tiange adalah cabang dari grup Kinku. Dan aku, Qin Hao Tian, adalah ketua grup Qin. Halo, Ketua Qin. Hanya dalam 3 bulan, Anda telah menjadikan grup Qin perusahaan terbesar di Jiangcheng. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mencapai ini? Ini adalah hal kedua yang ingin kuumumkan. Mengungkap identitasku. Aku adalah Komandan Pengadilan Naga. Raja Naga. Lalu, apa itu Raja Naga? Aku mengungkapkan identitas ini sekarang. Untuk memperingatkan individu tertentu. Agar tidak memprovokasi keluarga Qin kami. Lalu, apa masalah besar ketiga? Siyi. Malam ini aku secara resmi melamarmu. Dan aku berjanji padamu, aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Apapun yang kau inginkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Siyi. Maukah kau menikah denganku? Aku tahu. Hao Tian. Apakah itu Anda? Jin kenapa kamu menangis lagi? Yang ada di siaran langsung ini adalah anak saya. Dia selamat. Dia bahkan menjadi komandan pengadilan naga. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ibunya tidak ada hubungan sama sekali. Jin apa kamu yakin tidak salah orang? Aku tidak salah mengenalinya. Anakku adalah Qin Hao Tian dari Jiangcheng. Jiangcheng. Seharusnya ada cukup banyak orang yang bernama itu kan? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena Qin Xiao juga ada di sana. Apa bagusnya dia sih? Sampai kamu memikirkannya begitu lama. Karena dia sangat The baik film was padaku. translated and Apakah aku narrated tidak by baik padamu? M-Media. Kamu juga sangat baik padaku. Mengwu, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Jin katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Aku saat ini dalam tahanan rumah. Aku tidak bisa meninggalkan rumah. Bisakah kamu mengirim seseorang ke Jiangcheng untuk mencari Hao Tian dan memberitahunya tentang situasiku? Selama kamu bahagia, aku pasti akan melakukannya. Terima kasih, Mengwu. Kamu benar-benar baik hati. Jin Patriark, bukankah Anda bilang bahwa jika tidak ada yang penting, saya tidak boleh bertemu dengan Anda? Kepala keluarga Ming diluntik. Patriark, ini tentang bajingan itu. Bawahanmu datang untuk melapor secepat mungkin. Bajingan itu ternyata masih hidup. Ya, Patriark. Ceritakan padaku, bajingan itu ada di Jiangcheng. Dia bahkan baru-baru ini muncul di berita. Berita apa? Komandan Dragon Court dan Raja Nagel atau semacamnya. Oh benar, aku juga melihat Qin Xiao. Dia masih cukup kuat. Serius. Anggota keluarga Qin benar-benar ulat. Bajingan itu ternyata berhasil menjadi komandan pengadilan naga. Patriark, bawahanmu telah gagal dalam tugasnya. Berikan penjelasan. Pada waktu itu, aku bertindak sangat bersih. Dan semua lukanya bersifat internal. Secara logis, Qin Xiao seharusnya tidak bisa hidup selama ini. Sekarang ada kesempatan untuk menebus kesalahanmu dengan melakukan perbuatan berjasa. Saya ingin tahu apakah Anda menginginkannya. Patriark, perintah Anda, pergi cepat ke Jiangcheng. Singkirkan semua orang yang masih hidup. Patriark, bagaimana dengan Qin Hao Tian? Dia adalah komandan pengadilan naga. Begitu nyawa hilang, tidak ada yang lain yang benar-benar penting. Pergi segera. Tangani dengan bersih. Ya, kalau tidak, akan merepotkan jika ada jejak yang tertinggal. Napas ayah dan Siye. Sangat stabil. Mereka dibius. Masih ada banyak anestesi di udara. Mereka belum sempat bertindak. Di mana mereka bisa berada? Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu salah satu dari sedikit ahli Huajin hari ini.
Anda juga kuat. Jika saya tiba beberapa hari kemudian, Anda pasti sudah menembus Huajin. Mengapa kau tidak menunggu 2 hari lagi? Apa gunanya menggertak seseorang yang lebih lemah darimu? Mohon maaf. Saya, pribadi, menikmati memangsa yang lama. Aku menyerah. Saya kira, Anda adalah orang yang sulit ditaklukkan. Jika seseorang setingkat Huajin datang untuk memukuliku, aku akan langsung menyerah. Apa yang memalukan dari itu? Itu masuk akal. Aku akan mati. Bisakah kau memberitahuku siapa sebenarnya yang ingin berurusan denganku? Maaf, tidak. Kota mana? Bisakah kau mengungkapkannya? Saya tidak bisa. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Aku ingin makan sesuatu. Aku akan kenyang untuk perjalanan. Tidak. Kalau begitu aku ingin ke kamar mandi, agar tidak terlihat terlalu tidak sedap dipandang saat aku kedinginan. Tidak untuk itu juga. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mengapa kau tidak mati saja kalau begitu? Sialan. Kau cukup tangguh. Dia jelas bukan dari keluarga seni bela diri. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang master. Rasanya seperti teknik telapak tangan dari utara. Sangat kuat dalam situasi ini. Siapapun bisa mencari masalah. Kenapa? Hao Tian langsung mengungkapkan identitasnya di depan media. Berita itu akan segera menyebar ke seluruh Longcheng. Namun, keluarga yang berani mengambil risiko sebesar itu untuk membunuhku, Komandan Pengadilan Naga, sangat jarang. Jadi maksudmu? Ayah, bagaimana menurutmu? Saya pernah melihat orang ini. Orang ini adalah milik Meng Huaqi, pengawal pribadi. Dulu, dia membawa orang ke Jiangcheng dan membawa ibu Anda pergi. Dia juga Film was melukai saya. translated Kalau begitu and tidak salah lagi. narrated by Di M seluruh Media. Longcheng, satu-satunya yang berani menyentuh Raja Naga adalah keluarga Meng dari Longcheng. Keluarga Meng. Aku bahkan belum datang mengetuk, dan kau sudah datang mencariku. Benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mari kita berangkat secepat mungkin. Aku juga perlu melapor kepada kakek dan memintanya menggunakan koneksinya di Longcheng untuk menengahi. Tidak perlu. Aku berutang terlalu banyak budi pada keluarga Camu. Mengenai masalah keluarga Meng, kalian semua tidak boleh ikut campur. Aku takut melibatkan kalian. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kita akan bertindak. Hao Tian, kau sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Jangan khawatir. Apa yang belum pernah kulihat di Pengadilan Naga, hanya keluarga Meng. Bagaimana mereka bisa membuatku, Raja Naga, tunduk? Patriark, misi Mengsan gagal. Apakah jenazahnya ditemukan? Pertahanan keluarga Qin terlalu ketat. Kami tidak bisa masuk. Mohon maafkan kami, kepala keluarga. Berdiri. Bajingan kecil itu sudah sulit untuk dihadapi. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Terima kasih atas pengampunan Anda, kepala keluarga. Lalu, untuk keluarga Qin, apakah kita masih perlu mengirim orang ke sana? Begitu bajingan kecil itu dibereskan, yang lain akan mudah ditangani. Saya dengar, dia sudah dalam perjalanan ke Longcheng. Bagaimana menurut Anda? Segera hubungi Jinlang. Berikan bocah kecilku itu kejutan. Kepala keluarga. Saya khawatir Jinlang juga tidak akan bisa menanganinya. Jika Jinlang gagal lagi, maka tidak ada yang bisa menghadapinya, kepala keluarga. Kalau begitu saya akan menghubungi master lain untuk menghadapinya. Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Segera hubungi Jinlang. Dimengerti. Anda dan Jinlang akan pergi bersama. Kali ini, kita harus memastikan dia tidak akan pernah pulih. Jinlang. Qin Hao Tian akan segera keluar dari jalan tol. Anda harus menghalanginya di jalan menuju kota. Apakah Anda tidak ikut dengan saya? Saya ada urusan lain. Apakah ada masalah jika Anda bertindak sendiri? Tidak masalah. Saya akan segera berangkat. Bagus. Qin Hao Tian. Saya pasti akan berurusan dengan Anda kali ini. Dasar bajingan. Mati saja sendiri. Saya tidak akan menemani Anda. Mengwu, apakah kamu mengirim seseorang untuk mencari Hao Tian? Malam itu juga, orang-orang dikirim ke Jiangcheng. Kita seharusnya sudah mendapat kabar malam ini. Terima kasih, Mengwu. Hao Tian benar-benar penting bagiku.
Jin E, aku tahu. Hao Tian adalah satu-satunya anak Anda. Jika kita bisa menemukan Hao Tian, dia juga akan menjadi anak saya. Aku harus menemukan Hao Tian. Saya harus berurusan dengan Hao Tian. Jangan ikuti aku keluar. Chen Kai. Lama tidak bertemu, Hao Tian. Bukankah sudah kubilang kau tunggu aku di hotel? Hanya saja, saya bertemu seekor anjing kecil di jalan, dan menebak Anda mungkin menyukainya. Jadi saya membawanya untuk Anda. Anjing kecil apa? Ayo, ikuti saya. Ini, bukankah ini dia? Jinlan. Dia masih hidup. Memang benar dia. Anak serigala kecil ini cukup tangguh. Anda bahkan merusak hatinya, namun dia masih hidup setelah sekian lama. Apakah orang ini mengikutimu? Tidak, dia tidak. Dia mengikuti Anda. Dia mungkin mencari masalah dengan Anda. Mencari masalah denganku. Keluarga Meng tahu Anda sudah tiba, dan mereka bersiap untuk menyerang Anda. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara baik-baik. Kakak, setelah kau pensiun, kita belum bertemu lagi sejak itu. Ayo, kita minum satu. Aku minum duluan. Saya akan mengingat itu. Ketika Anda pertama kali bergabung dengan tim, Anda hanyalah seorang pemula. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam 4 tahun, Anda akan menjadi komandan pengadilan naga. Kalau kau tidak pensiun dini, jabatan komandan pengadilan naga ini tidak akan jatuh kepadaku. Baiklah, saudara. Semua kata ada dalam anggur. Habiskan. Hei, kakak. Betapa kasarnya kau. Anak serigala kecil ini masih tertidur sekarang. Bangunkan dia, dan interogasi dia secara menyeluruh. Qin Hao Tian, mengapa Anda di sini? Bukankah kau ingin datang mencariku? Jinlang, lama tidak bertemu. Beginikah caramu menyapa teman lama? Mengapa saya selalu kalah dari pavilion naga Anda? Mengapa? Bertahun-tahun telah berlalu, dan kau tidak ada kemajuan. Terakhir kali, kau beruntung bisa selamat. Aku ingin tahu, apakah kali ini, kau masih akan punya keberuntungan seperti itu? Pertama, lepaskan sendi-sendi anggota tubuhnya, agar dia tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Dasar anjing, beraninya kau masih The menyerang. film was translated Aku and akan melumpuhkanmu narrated hari by ini. M Media. Sumpal mulutnya. Berisik sekali. Keluarga Meng yang mengirimmu. Lalu siapa kepala keluarga Meng saat ini? Saya tidak tahu. Lalu siapa yang mengirimmu? Selalu Menghu, yang menghubungi saya melalui telepon. Tapi saya belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Lalu apa status Menghu di keluarga Meng? Semua urusan ilegal keluarga Meng ditangani oleh orang-orang yang dikirim oleh Menghu. Lalu, apakah kau tahu Meng Jin? Meng Jin. Saya tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Sebaiknya pukul saja kau sampai mati. Dia tidak tahu apa yang Anda tanyakan. Tapi saya tahu. Jika Anda tahu, mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Kau hampir membuatku. Kakak, apakah kau benar-benar tahu siapa kepala keluarga Meng? Bagaimanapun juga, aku adalah penduduk asli Longchen, kepala keluarga Meng yang asli.
adalah Meng Huaqi. Namun, dia meninggal 10 tahun yang lalu. Keluarga Meng sekarang dipimpin oleh seorang pria bernama Meng Kun. Lalu, siapa Meng Wu? Meng Wu adalah sopir Meng Huaqi. Dia adalah kaki tangan terbesar keluarga Meng. Kemudian, dia bahkan menikahi Meng Jin. Sungguh keberuntungan. Apaan, dia menikahi Meng Jin? Ya, ada apa? Meng Jin adalah ibuku. Meng Wu adalah ayahmu. Lalu mengapa margamu Qin? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibuku melahirkanku di Jiangcheng. 3 bulan kemudian, dia dibawa kembali secara paksa ke Longcheng oleh keluarga Meng. Setelah itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Jadi, kau adalah putra tidak sah keluarga Meng yang dibicarakan semua keluarga besar di Longcheng selama ini. Dan ternyata itu adalah kau. Berhenti bergosip, mari bicara urusan penting. Bagaimana kabar ibuku sekarang? Dikatakan bahwa setelah Meng Jin dibawa kembali ke Longcheng, dia ditahan di bawah tahanan Ruman oleh keluarga Meng. Dan kemudian, Meng Huaqi menikahkannya dengan Meng Wu. Apakah Meng Huaqi sudah hilang akal? Menikahkan seorang nona muda bangsawan dengan seorang sopir. Apa sebenarnya maksud keluarga Meng dengan itu? Dulu, tentang masalah ini, seluruh Longcheng menertawakan keluarga Meng. Mungkin juga Meng Huaqi, yang sudah tua dan pikun, membuat keputusan itu. Untungnya, bajingan tua itu sudah mati. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskannya. Baiklah, saudaraku. Jadi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku datang ke Longcheng untuk menjatuhkan keluarga Meng. Dan membawa ibuku pulang. Kakak, bantu aku. Meng Kun bukanlah orang yang mudah dihadapi. Mengapa dia sulit dihadapi? Meng Kun selalu misterius dan tidak menonjolkan diri dalam tindakannya. Dan pengaruhnya juga sangat signifikan. Jika kita bertindak langsung, kita mungkin akan dikritik. Menurutku, kita masih perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Masalah ini masih perlu dibahas panjang lebar. Kalau begitu, apakah kau tahu alamat keluarga Meng? Aku akan mengunjungi mereka malam ini. Ini seharusnya ini. Siapa di sana? Siapa? Hao Tian, ibu minta maaf. Hao Tian. Ibu minta maaf. Ibu, aku di sini untuk membawamu pulang. Biarkan ibu melihatmu baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu dan ayahmu di Jiangcheng? Ibu, mengapa kau ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh keluarga Meng? Mereka takut aku akan pergi ke Jiangcheng untuk mencarimu. Dan Qin Xiao, di mata mereka, Qin Xiao bahkan tidak pantas untuk membawa sepatu keluarga Meng. Terlebih lagi, Qin Xiao dan aku telah diam-diam mengikat janji sehidup semati. Lalu mengapa Meng Huaqi menikahkanmu dengan sopirnya? Dalam kata-kata asli ayahku, status sopir pribadinya jelas lebih tinggi dari Qin Xiao. Menikahkanku dengan Meng Wu tidak dianggap merugikanku. Itu terlalu konyol. Meng Wu selalu tertarik padaku. Orang tua itu, di permukaan, memuji Meng Wu. Tapi mungkin pada The kenyataannya, film was translated and itu juga narrated by sebuah M hukuman Media. bagiku. Ibu, apakah kau percaya Meng Wu? Meng Wu selalu sangat baik padaku. Dan dia sangat menghormatiku. Beberapa hari yang lalu, ketika aku melihatmu diwawancarai di TV, aku bahkan memintanya membantuku mencarimu. Penyergapan yang aku alami di tengah jalan, di Longcheng, dikirim oleh Meng Wu. Bagaimana mungkin? Setelah ayahku meninggal, Meng Wu tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu, masalah keluarga. Meng Huaqi ingin kau menikahi Meng Wu. Dia hanya ingin mengirimnya untuk mengawasimu. Melihatnya seperti ini, semuanya masuk akal sekarang. Ibu, ikut aku. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Nah,
Kau terlalu meremehkan keluarga Meng kami. Jika Mengwu punya masalah, dia harus menghadapiku. Kamu tidak boleh menyakiti anakku. Jin Er, apa yang terjadi malam ini tidak ada hubungannya denganmu? Kau keluar dulu. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Sungguh sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau berurusan dengan Meng San dan Jin Lang, kau adalah sesuatu yang istimewa. Malam ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Tolong biarkan Hao Tian pergi. Aku mohon padamu. Kemari. Bawa nona muda tertua keluar untukku. Ya. Siapa yang berani menyentuh mamaku? Gerakanmu cukup bagus. Kau bisa ikut pertunjukan atau semacamnya. Kau mungkin akan cukup populer. Hei. Dimengerti. Ayo pergi. Pergi. Ibu, bagaimana tadi? Apakah aku sangat kuat? Seperti yang diharapkan dari Komandan Pengadilan Naga. Jadi kenapa? Keluarga Meng masih berulang kali datang untuk berurusan denganku. Ini mungkin mengapa Mengwu barusan pergi. Meng Kun, tidak pernah berani menentangmu secara terbuka. Hanya diam-diam menjegalmu. Ibu, apakah kau punya petunjuk apapun yang bisa menjatuhkan Meng Kun? Meng Kun murung sejak kecil. Tidak pernah menunjukkan emosinya. Apapun yang perlu dia lakukan, dia selalu memerintahkan bawahannya, seperti Meng San, untuk melakukannya. Meng San sudah benar-benar mati. Kalau begitu, itu merepotkan kalau begitu. Mari kita pergi dari sini dulu, dan perlahan mencari terobosan. Baiklah. Ibu, cepatlah. Datang. Kepala keluarga, mengapa kau menghentikanku barusan? Beberapa dari kami pasti bisa mengatasinya. Sosok yang kuat sudah mengincar kita. Jika sesuatu terjadi padanya di keluarga Meng, tidak ada dari kita yang akan lolos begitu saja. Sosok kuat macam apa? Siapa yang bisa memberikan tekanan sebesar itu pada keluarga Meng kami? Beberapa hal bukan untuk Anda ketahui. Lakukan bagianmu. Aku minta maaf. Aku salah bicara. Mohon maafkan aku. Saya punya beberapa hal untuk saya percayakan kepada Anda. Perintahmu. Hentikan operasi semua industri kita di luar negeri. Jangan jual barang-barang di pasar. Anda segera pergi ke pasar dan tangani masalah ini dengan benar. Jangan biarkan siapapun mendapatkan celah pada kita. Apakah Anda mengerti? Tapi kepala keluarga, jika semua industri luar negeri dan pasar kita menghentikan operasi, kita akan kehilangan separuh pendapatan kita. Setengah penghasilanmu atau kepalamu. Mana yang akan Anda pilih? Ya. Aku pribadi akan memastikan itu dilaksanakan sepenuhnya. Dilakukan dengan bersih dan tuntas. Meng San sudah tiada. Meng Jin juga dibawa pergi. Mulai sekarang, Anda akan tetap di sisi saya. Anda telah dianiaya beberapa tahun terakhir ini. Selalu melakukan beberapa hal-hal yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Merupakan kehormatan bagiku untuk melayani kepala keluarga. Tanpa bimbingan kepala keluarga, tidak akan ada Mengwu hari ini. Anda adalah seseorang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Ada beberapa hal lain. Baru-baru ini, instruksikan bawahan Anda untuk bersikap hati-hati. Jangan memprovokasi Qin Hao Tian dan kelompoknya. Dimengerti, kepala keluarga. Tapi, jika Qin Hao Tian dan kelompoknya datang mencari masalah, apa yang harus kita lakukan? Maka Anda juga harus menjaga profil rendah. Tunggu sampai badai berlalu, lalu kita akan membereskan masalah ini. Sampaikan perintah. Baru-baru ini, semua toko harus tutup sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menjual barang secara pribadi. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Baik, bagaimana dengan waktu pembukaan kembali? Tunggu pemberitahuan dari keluarga. Itu saja. Cepat sampaikan perintahnya. Ya. Kalian berdua, tetap di sini dan jaga tempat ini untukku. Pergi. Hati-hati, hati-hati. Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah rekan seperjuanganku dari Longping, Chen Kai. Baiklah. Halo Widi. Sejak kecil, aku sudah mendengar para tetua di keluargaku
Berbicara tentang keanggunan dan kecantikanmu yang tak tertandingi. Melihatmu hari ini, rumor itu memang benar. Kata-katamu cukup manis. Apakah kamu dari Longcheng? Ya. Kakekku dulu adalah gubernur Longcheng. 2 hari terakhir ini, apakah kau mendengar sesuatu? Dari gubernur. Aku mendengar beberapa rumor. Mengenai kematian Meng Huaqi. Ada beberapa poin yang mencurigakan. Ayahku, dulu, bukankah itu karena serangan jantung mendadak sehingga dia meninggal? Sertifikat kematiannya masih di rumah, disimpan di sana. Mungkinkah kematian Meng Huaqi berkaitan dengan Meng Kun? Bibi Meng. Saat ayahmu jatuh sakit. Apakah kau hadir? Selama periode itu, aku tidak bisa meninggalkan rumah. Ketika ambulans tiba, saat itulah aku tahu, itu adalah serangan jantung mendadak. Poin mencurigakan tentang masalah ini ada di sini. Hari itu, ayahmu, sebelum ia tiba-tiba terkena serangan jantung, tidak ada keadaan yang tidak biasa. Ia hanya tiba-tiba jatuh sakit entah dari mana. Tidakkah menurutmu masalah ini agak aneh? Memang agak aneh. Saat itu, di keluarga Meng, tidak adakah yang merasa aneh? Mungkin mereka yang menganggapnya aneh. Sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah itu, beberapa karyawan memang menghilang secara misterius. Taktik ini sepertinya sesuatu yang akan dilakukan Meng Kun. Apakah hubungan ayah anak mereka baik? Sangat terasing. Saat itu, ayahku sering sibuk dengan urusan resmi dan tidak memperhatikan kami. Aku ingat, Meng Kun menghilang selama 3 hari ketika dia masih kecil. Ketika dia kembali, ayahku tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Apakah ia juga seperti itu padamu? Dia sedikit lebih baik padaku daripada kepada Meng Kun. Mungkin karena aku perempuan. Jika kematian Meng Huaqi memang disebabkan oleh Meng Kun, maka kita bisa memfokuskan penyelidikan kita pada titik terobosan ini. Kita harus mulai dari mana? Pertama, kau cari beberapa koneksi, dan coba ambil kembali berkas-berkas dari tahun itu. Pasti ada beberapa detail yang belum kita temukan. Aku akan pergi ke keluarga Meng lagi, untuk melihat apakah ada petunjuk. Baiklah. Siapa? Raja Naga, ini aku. Meng Wu, Dia seharusnya tahu sesuatu. kenapa kau di sini? Di mana ayahku dan istriku? Jangan khawatir, mereka semua ada di tempatku. Dan bukan hanya aku yang datang. Bosku juga ada di sini. Tuan Kia. Aku sangat merindukanmu. Bosku, jaga sikapmu. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini bosku. Orang kepercayaanku. Ini Chadi. Juga rekan seperjuanganku dari Longting. Halo semuanya. Aku adalah Ibu Hao Tian, Meng Jin. Halo. Berhenti mengobrol. Masih ada seseorang yang terbaring di sini. Siram dia dengan air agar dia bangun. Ada apa ini? Jin tolong aku. Jin Bagaimanapun, kita sudah saling kenal sejak lama. Demi aku. Biarkan saja dia hidup. Jin tolong aku. Jin tolong aku. Aku juga tidak terlalu pandai dalam hal ini. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Meng Wu, aku bertanya padamu. Bagaimana sebenarnya Meng Huaqi meninggal? Kepala keluarga lama. Meninggal karena serangan jantung mendadak. Dengan kami bertiga dari Longpin di sini, kau masih berani membantah dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kami yang berasal dari Longpin. Semuanya adalah ahli tingkat atas. Bukankah begitu, Chadi? Tidak mungkin. Bukankah aku baru saja memukulmu 4 tahun yang lalu, masih menyimpan dendam? Bicaralah. Beritahu kami apa yang kau tahu. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Aku menangkapnya di Longcheng, di pasar gelap terbesar. Itu semua wilayah keluarga Meng. Bagus sekali, Chadi. Kau benar-benar wakilku. Begitu kau tiba, kau langsung merebut titik vital keluarga Meng. Bagaimana kau tahu Meng Wu ada di pasar gelap? Aku menggunakan wewenangku. Sangat mudah untuk mencari tahu siapapun yang ingin kuselidiki. Jadi, katakan padaku. Apakah ada yang bertanya padaku? Pasar gelap itu, apakah itu dioperasikan oleh Meng Kun? Ya. Jadi, jika kau ingin membeli sesuatu, kau bisa membelinya di sana. Cukup berani, bukan? Batas bawah Longcheng, kau berani melanggarnya. Mengesankan. Lalu bagaimana dengan kematian Meng Huaqi?
Apa sebenarnya yang terjadi? Seiring bertambahnya usia kepala keluarga lama, meningkat. Ambisi Meng Kun juga semakin jelas. Suatu hari, ia menemukanku. Ia ingin aku mengkhianati kepala keluarga lama. Kau setuju? Bagaimana mungkin aku? Aku sudah bersama kepala keluarga lama selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin aku begitu saja menyetujuinya? Tapi pada akhirnya, kau tetap setuju. Ya. Karena syarat yang ia tawarkan adalah aku bisa menikahi Jin Er. Pernikahanmu dengan Bibi Mang. Bukankah itu diatur oleh Mang Huake? Itu karena aku memberinya obat. Obat jenis apa? Aku benar-benar tidak bisa mengingat dengan jelas. Ada bahasa Mandarin, Inggris, dan angka di namanya. Bagaimanapun, obat ini, jika diminum dalam waktu singkat, memiliki efek menenangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, itu akan menyebabkan kondisi mental seseorang memburuk, kantuk, dan akhirnya gagal jantung dan kematian. Mesenemin MT09. Ya, itu namanya. Obat jenis apa ini? Apakah mudah didapatkan? Obat impor. Sekarang mudah dibeli. Tapi sekitar 1 dekade yang lalu, itu hanya bisa didapatkan melalui jalur luar negeri. Cukup, Chen Kai. Minta gubernur menghubungi biro dan bawa dia pergi. Jadi, apakah kau merekam semuanya? Semuanya sudah tercatat. Dia tidak akan pernah bisa menarik pengakuannya seumur hidup ini. Silakan masuk. Aku di sini untuk menyelidiki kasus kematian Meng Huake yang berusia 10 tahun. Gubernur sudah memberitahuku. Ini berkas yang kau minta. Kakak Xiang. Selain aku, apakah ada orang lain yang melihat berkas ini? Sejujurnya padamu, jika bukan karena orang di atas, berkas ini mungkin tidak akan pernah melihat cahaya hari. Apakah benar keluarga Meng telah memberikan tekanan? Keluarga Meng telah menekan masalah ini. Mereka pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Di dalam ini, pasti ada beberapa detail yang terlewatkan olehku. Mengapa tiba-tiba menyelidiki kasus ini? Kita perlu mengungkap kebenaran kasus ini. Dan dengan demikian, menjatuhkan kepala keluarga Meng. Sebenarnya dulu, aku juga berpartisipasi dalam penyelidikan kasus ini. Saat itu, kami sudah membuat beberapa terobosan. Tapi atasan tiba-tiba menekan penyelidikan lebih lanjut. Dan menyegel arsip. Kakak Xiang, apakah kamu tahu sesuatu? Pada hari Meng Huake jatuh sakit, dokter keluarga menghilang secara misterius, yang menyebabkan Meng Huake kehilangan waktu optimal untuk penyelamatan. Akhirnya meninggal. Apakah ada temuan lain? Tidak ada lagi. Penyelidikan kasus berhenti di sini, dan terpaksa dihentikan. Seseorang dari keluarga Meng, secara pribadi, telah lama menggunakan jaringan eksternal untuk membeli obat-obatan. Sebenarnya untuk apa kau di sini? Tentu saja, saya di sini atas nama Tian Investment untuk mengakuisisi bisnis keluarga Meng. Kau memiliki kepercayaan sebesar itu padaku. Harga saham keluarga Meng sudah anjlok berulang kali. Mungkin karena mereka telah menutup sebagian besar industri mereka. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Langsung di Longchen, kita bisa mengembangkan industri kita. Bosku, jika masalah ini benar-benar berhasil, maka juru bicara Longchen di masa depan akan kupercayakan padamu. Apa gunanya ini? Tidak ada yang lebih baik daripada tetap di sisimu. Cepatlah bekerja. Baiklah, ayo bekerja. Gadis ini selalu begitu energis dan sibuk. Ada apa? Raja Naga, sesuatu terjadi di rumahku. Aku harus kembali ke Provinsi Fengdong untuk menangani sesuatu. Bagaimana situasinya? Siapa yang berani memprovokasi keluarga Camu? Apakah mereka bosan hidup? Hanya beberapa hama kecil yang mengganggu, berkumpul untuk membuat masalah. Itu saja. Ambil tokenku dan pergilah. Tidak, Raja Naga. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambillah. Aku hanya meminjamkannya padamu untuk digunakan. Setelah kau menyelesaikan masalahnya, kau harus mengembalikannya padaku. Tidak perlu, Raja Naga. Aku bisa menanganinya sendiri. Cepat ambil. Anggap saja ini, aku membalas budi keluargamu. Jika kau ragu lagi, aku akan mengeluarkan perintah. Hao Tian. Sebenarnya, kadang-kadang, aku sangat menyukaimu. Bosku, beberapa masalah telah muncul. Ada apa? Keluarga Wang dari Longchen telah mengganggu kita. Dimengerti. Hao Tian, saya menyelidiki ulang berkas kasus, dan saya benar-benar menemukan beberapa masalah. Ceritakan padaku. Paman Xiang mengingat saat itu beberapa detail yang terungkap selama penyelidikan. Pada hari Meng Huake jatuh sakit, dokter keluarga menghilang secara misterius. Ini menyebabkan Meng Huake kehilangan waktu penyelamatan. Lanjutkan. Juga, seseorang dari keluarga Meng telah menggunakan jaringan eksternal untuk membeli obat-obatan.
Orang yang membeli obat-obatan itu seharusnya mengkun. Apakah ada orang di tim yang mahir komputer? Ya, Xiao Qian. Segera hubungi dia. Minta dia membantu penyelidikan catatan pembelian obat. Baik. Tuan Qian, keluarga Wang dari lonceng macam apa ini? Mereka telah menginjak-injak kita. Keluarga Wang. Dia telah mengganggu saya. Aku Sisi. Dan bahkan mengatakan kita berasal dari tempat kecil. Dan ingin ikut campur. Tidak berpengalaman. Menyuruh kita kembali ke Jiangchen. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah Tuan Muda Chen ada di sini? Keluarga Wang kebetulan punya malam ini. Sebuah jamuan pribadi. Ayo kita temui dia. Betapa megahnya. Memang pantas menjadi keluarga teratas di Longcheng. Contoh orang kaya baru. Ayo pergi. Masuk ke kediaman keluarga Wang. Halo Tuan. Undangan. Apakah saya juga butuh undangan? Hari ini adalah jamuan pribadi. Jadi, keluarga Wangmu. Sungguh pameran yang mega. Saya akan masuk hari ini. Coba hentikan saya jika berani. Berhenti. Qin Haotian. Apa yang kalian lakukan di Longcheng? Bukan urusanmu. Aku punya alasan untuk curiga hari ini, bahwa kalian berdua menyusup masuk perjamuan hari ini. Hanya 4 keluarga besar Longcheng yang bisa hadir. Jika kalian tidak menjelaskan diri kalian kepadaku, aku akan menyuruh penjaga keamanan mengusir kalian berdua. 4 keluarga besar. Lalu kepala keluarga Meng. Apakah dia juga datang? Tentu saja, Siapa kamu? aku adalah tunangan tuan muda keluarga Wang. Kalian bisa memanggilku Nyonya Wang. Nyonya Wang. Apakah kamu gila? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Siapa namamu? Aku akan menyuruh keluarga Wang kita memasukkanmu ke daftar hitam. Nama saya Cheng Kai. Suruh keluarga Wang maju. Kita datang terlalu awal. Belum ada yang datang. Haotian, kamu duduk di kursi utama. Bukankah itu tidak pantas? Di rumah orang lain, mengambil kursi utama. Apa salahnya itu? Dengan statusmu, bahkan jika Wang Shi harus menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga, dia tidak akan berani mengeluarkan sepatah kata pun. Duduklah. Mari kita lihat siapa yang berani berbicara menentangmu. Saya ingin melihat siapa yang begitu sombong, membuka mulut dan menuntut posisi kepala keluarga Wang, dan juga duduk di kursi utama. 2 berandalan muda. Mereka tidak punya sopan santun. Tidak tahu siapa yang membiarkan mereka masuk. Lancang. Bocah, cepat bangun. Untuk benar-benar tidak menempatkan Longcheng saya. 4 keluarga besar di matamu. Saya ingin melihat berapa banyak nyawa yang kamu miliki untuk pergi dari sini hidup-hidup. Kalian berdua paman benar-benar berwibawa. Bocah keluarga Chen. Hari ini, sepertinya tidak ada yang mengundang keluarga Chen bukan? Jika saya tidak datang, bagaimana saya tahu Paman Li? Begitu tangguh sekarang. Ini bukan tempatmu. Kamu anak bawang untuk berbicara. Jika kakakmu ada di sini, aku mungkin akan menunjukkan rasa hormat padanya. Paman, izinkan aku menasihatimu. Kembalilah ke tempat asalmu. Li Xiaofeng. Dia putramu, bukan? Ada apa? Penampilannya di Longting cukup luar biasa. Tapi kau, sebagai ayahnya, cukup mengecewakan. Siapa kau? Dia adalah yang menjabat Komandan Pengadilan Naga, Qin Haotian. The film was translated Jika dia and adalah Komandan narrated Pengadilan by Naga, M-Media. maka aku akan menjadi pemimpin Agung Longguo, anak muda keluarga Chen. Apakah kau berbohong tanpa persiapan? Li Tua. Aku dengar, Komandan Pengadilan Naga saat ini bernama Qin Haotian. Dan dia tidak tua. Mungkinkah itu dia? Hanya dengan kata-kata, apa buktimu? Bukankah Chan Kai buktinya? Anak keluarga Chen. Dia hanya tinggal di Pengadilan Naga. Selama 3 tahun, itu saja. Aku dengar, Raja Naga membawa token Raja Naga. Jika kau benar-benar Raja Naga, keluarkan itu, dan biarkan kami melihatnya. Aku meminjamkan token Raja Naga kepada orang lain. Saat ini, tidak ada padaku. Alasan yang canggung sekali. Anak keluarga Chen. Cepat, bawa aktor bayaranmu pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini, Paman Li. Hati-hati dengan ucapan dan tindakanmu. Kau sudah setua ini. Apakah aku masih perlu mengajarimu prinsip ini? Kau bocah nakal. Hari ini, biarkan aku, atas nama kakekmu, memberimu pelajaran. Li Tua. Berhenti bicara. Sun Tua, ada apa denganmu hari ini? Takut ini dan itu. Identitasku tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Hanya seorang kepala keluarga. Siapa peduli kau percaya atau tidak? Penjaga. Penjaga. Tidak menghormati orang tua. Pukul dia. Berhenti. Berhenti apa? Sun Tua, apakah kau sakit hari ini? Lihat. Bukankah itu dia? Dia benar-benar Komandan Pengadilan Naga. Panggil penjaga. Mengapa kau tidak memanggil sekarang? Tuan Kie. Kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kepala keluarga Li ini
Dia memang seperti itu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Begitu kepala keluarga Li. Aku terlalu malu untuk mengambil kursi utama ini. Tuan Kie, ini semua salahku. Aku pantas mati. Tolong, sebagai orang besar, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Ampuni aku kali ini saja. Tuan Kie, silakan duduk. Aku tidak berani duduk di kursi utama ini. Aku tidak sanggup menyinggungnya. 4 keluarga besar Longchen. Anda adalah Raja Naga Longguo. Jika Anda tidak berani duduk, siapa lagi yang berani duduk? Menurutku Patriark Li, Anda sangat berani. Di Longchen ini, siapa lagi yang bisa sepertimu? Segagah dirimu barusan? Cengkai, tolong jangan mempersulitku. Kalau begitu kursi utama ini, aku akan mengambilnya. Silakan duduk, silakan duduk. Benar-benar ramai. Saya kira, hanya akan ada 4 orang malam ini yang menghadiri perjamuan. Patriark Meng, ini adalah Komandan Pengadilan Naga, Tuan Qin Haotian. Saya tahu. Apakah Meng Kun terlalu sok begitu? Aku juga tidak begitu jelas. Tapi kalau soal pamer, dia pasti tidak bisa mengalahkanmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tunggu saja. Perhatikan lebih setiap gerak-gerik Meng Kun. Baiklah. Meng Kun, kau benar-benar harus hari ini manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan. Kesempatan apa? Bukankah keluarga kalian situasinya tidak baik belakangan ini? Kebetulan Tuan Kie ada di sini malam ini. Biarkan dia membantumu memikirkan solusi. Keluarga Meng, sekarang setengah mati. Semua berkat dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Hati-hati, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan Meng Kun. Situasi keluarga Meng saat ini adalah semua karena mereka menyinggung Tuan Kie, seperti yang diharapkan dari Komandan Pengadilan Naga. Tidak peduli seberapa besar sebuah keluarga, mereka tidak bisa menahan kemarahan Raja Naga. Ayah, aku baru saja akan mencarimu. Panggil saja aku Paman. Bagaimanapun juga, kau dan putraku belum menikah. Kita akan menikah cepat atau lambat, bukan? Memanggilmu paman sekarang terasa terlalu jauh. Jangan berkata begitu, aku tidak akan tertipu. Cepat, ada apa? Ayah, di perjamuan hari ini, 2 orang menyusup masuk. Bagaimana mungkin? Penjaga keamanan di pintu masuk. Apa yang mereka lakukan? Tepat sekali. Penjaga keamanan di pintu masuk sama sekali tidak bertanggung jawab. Ayah harus menghukum mereka dengan berat. Siapa sebenarnya yang menerobos masuk? Salah satunya adalah bernama Qin Haotian dan yang lainnya bernama Chen Kai. Dan Chen Kai itu, dia bahkan berkata, dia sama sekali tidak takut pada keluarga Wang kita. Apakah itu? Yang tinggi dan kurus itu? Chen Kai itu? Ya, The itu film dia. was translated Keluarga Wang kami and tidak mengundang narrated keluarga by Chen. M-Media. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Kamu mengenal Chen Kai. Keluarga mereka tidak berbisnis. Mereka di pemerintahan. Mereka di kalangan pejabat. Kamu tidak bisa bersikap begitu sombong dan membawa orang luar masuk, memperlakukan keluarga Wang kita seperti rumah sendiri. Aku akan pergi melihat. Perjamuan akan segera dimulai. Ayah, bagaimana kalau ayah membawaku bersamamu? Di perjamuan, semua orang berasal dari Longchen, tokoh-tokoh berpengaruh. Jika aku membawamu, apa jadinya itu? Baiklah kalau begitu. Anak siapa ini? Sangat tidak sopan. Memaksa masuk ke rumah keluarga Wangku. Paman Wan, siapa yang berani menerobos masuk ke rumah keluarga Wangmu? Penjaga keamanan mengizinkanku masuk. Kau datang saja sudah satu hal. Tapi kau bahkan membawa Sata, anak nakal yang tidak sopan seperti itu. Ini adalah Komandan Pengadilan Naga. Komandan Pengadilan Naga, bahkan Komandan Naga pun tak boleh meremehkan orang. Dan dia duduk di kursi utama keluarga Wangku. Sopan santun macam apa ini? Aku akan memberimu tempat dudukku sekarang. Apakah kau berani duduk? Apa yang perlu ditakutkan dari duduk? Wang tua. Wang tua, kebiasaanmu yang terlalu mementingkan muka ini, bisakah kau mengubahnya? Apakah kau ingin keluarga Wang tidak bisa bertahan di Longchen? Semua sudah di sini. Mari kita mulai. Tuan-tuan, berapa lama lagi kalian akan duduk di sana? Kamar dagang kami. Masih ada urusan yang harus dibahas. Tidak apa-apa. Kalian semua bicaralah di antara kalian sendiri. Aku tidak keberatan. Aku dengar, seseorang telah berlama-lama di sini dan menolak untuk pergi. Benar-benar kamu, Qin Haotian. Suaramu benar-benar mengganggu. Zhang Tianqian. Apa maksudmu?
Hao Tian bermaksud agar kau diam. Kamu. Ayah, lihatlah dua orang ini. Mereka seperti dua berandal. Bagaimana ayah bisa mentolerir ini? Keluar. Kau tidak punya tempat untuk bicara di sini. Ayah, Wanita berisik. Jika buka, karena putraku yang tidak berguna ingin menikahimu, bagaimana mungkin kau bisa masuk pintu keluar gawangku? Pernyataanmu itu, aku sebenarnya sangat setuju. Aku juga tidak tahu bagaimana putramu bisa jatuh cinta pada wanita ini. Mohon maaf atas tontonan ini. Baiklah, mari kita mulai bicara hal serius. Setelah kejatuhan keluarga Meng, keluarga Qinku akan mengakuisisi semua bisnis keluarga Meng. Apa yang terjadi, Tuan Kia? Apakah Anda akan bertindak terhadap keluarga Meng malam ini? Pelankan suaramu. Untuk hal semacam ini, kita seharusnya hanya mendengarkan. Ya. Selama itu tidak memengaruhi kita, tidak apa-apa. Kalian berdua. Bisakah kalian membisikkan percakapan pribadi kalian? Apa maksud Tuan Kia dengan itu? Itu berarti kami akan mengakuisisi keluarga Mengmu. Apakah itu belum cukup jelas? Apakah ada hal lain yang tidak kau mengerti? Saya ingin tahu, bagaimana Anda menjatuhkan keluarga Meng saya? Kau akan tahu sebentar lagi. 3 kepala keluarga. Proposal saya barusan. Apakah kalian setuju? Karena Anda sudah bicara, saya tentu saja tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Tuan Kia, semuanya sesuai dengan pengaturan Anda. Kurasa yang paling tidak puas, seharusnya kepala keluarga Wang Kan. Bagaimanapun, bawahan saya tadi, bahkan dijek olehmu, disebut orang dari tempat kecil, dan disuruh pergi. Tidak. Itu semua salah paham. Tuan Kia, mohon jangan pedulikan. Keluarga Wang tidak keberatan. Telepon Zhao Qian, dan tanyakan perkembangannya. Baik. Hei, Xiao Tua. Bagaimana keadaannya? Dulu, Meng Kunlai yang terhubung ke jaringan eksternal untuk membeli obat-obatan itu. Saya sudah menyimpan buktinya dan menyerahkannya ke markas besar. Sisa kebebasan Meng Kun tidak akan melebihi 10 menit paling lama. Semua orang sudah duduk begitu lama, dan pasti bosankan. Biarkan aku menceritakan padamu sebuah cerita menarik. Apa hubunganmu dengan kepala keluarga lama keluarga Meng? Meng Huaqi. Meng Huaqi bisa dikatakan memiliki bakat bisnis yang hebat. Ya. Keluarga Meng bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Longqiang. Semua berkat Meng Huaqi sendiri. Meng Kun, menurutmu ayahmu orang seperti apa? Adalah. Ini masalah keluarga kami. Mengapa Anda ikut campur terlalu banyak? Kalau begitu, biar ku beritahu. Jika aku bisa ikut campur, lalu bagaimana sebenarnya Meng Huaqi meninggal? Ayah saya meninggal karena serangan jantung. Semua orang tahu itu. Itu juga yang saya pahami. Tuan Qian, mengapa Anda mengangkat masalah ini? Aku khawatir ini hanyalah apa yang Meng Kun ingin kau lihat. Mungkinkah kematian Meng Huaqi memiliki rahasia lain? Meng Kun, aku sudah menguasai semua fakta dan bukti. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Qin Hao Tian, apakah menurutmu ini akhirnya? Ingat, ini baru permulaan.